Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Anissa Fitriya Rahma dari Manajemen Informasi Kesehatan, jurusan Kesehatan angkatan 24 semester 4 golongan A. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait sistem perasa, di mana saya akan menjelaskan penyakit oral candidiasis. Jadi perlu diketahui oral candidiasis merupakan infeksi pada mukosa rongga mulut yang ditandai oleh pertumbuhan berlebih dan invasi jamur candida pada jaringan mukosa oral yang biasanya terjadi ketika keseimbangan normal mikroorganisme atau sistem imun tubuh yang terganggu. Jamur penyebab utamanya adalah Candida albicans yang sebenarnya merupakan flora normal di rongga mulut tetapi dapat berubah menjadi patogen bila kondisi tubuh mendukung. Selanjutnya ada etiologi oral candidiasis, di mana penyebab terjadinya infeksi jamur pada rongga mulut yang terutama disebabkan oleh pertumbuhan berlebih jamur Candida, terutama Candida albicans. Jamur ini sebenarnya merupakan flora normal rongga mulut, tetapi dapat berubah menjadi patogen apabila terjadi gangguan keseimbangan mikroorganisme atau penurunan daya tahan tubuh. Selanjutnya ada patofisiologi oral candidiasis. Yang pertama ada dibiosis mikrobiota rongga mulut, di mana terjadi ketidakseimbangan antara mikroorganisme normal, rongga mulut, dan jamur Candida. Kondisi ini dapat dipicu oleh penurunan imun, penggunaan antibiotik, atau kebersihan mulut yang buruk sehingga Candida berkembang secara berlebihan. Selanjutnya ada adesi Candida pada mukosa oral, di mana Candida albicans melekat pada sel epitel mukosa menggunakan molekul adesin seperti ALS dan HWP proteins. Pelekatan ini merupakan tahap awal kolonisasi jamur pada jaringan rongga mulut. Selanjutnya, yang ketiga ada perubahan morfologi, Yes-Hifa. Candida albicans mengalami perubahan bentuk dari Yes menjadi hifa. Bentuk hifa bersifat lebih invasif dan memungkinkan jamur menembus lapisan epitel mukosa. Selanjutnya, patofisiologi oral candidiasis yang keempat ada invasi jaringan dan produksi faktor virulensi, di mana jamur menghasilkan enzim dan toksin seperti protease, fosfolipase, dan candidialisin yang merusak sel epitel dan mempermudah invasi ke jaringan mukosa. Yang kelima, ada pembentukan biofilm, di mana Candida dapat membentuk biofilm pada mukosa atau permukaan gigi tiruan. Biofilm melindungi jamur dari sistem imun yang meningkatkan resistensi terhadap obat anti jamur. Yang keenam, ada respon imun host, di mana tubuh merespon infeksi dengan aktivasi sistem imun, terutama melalui sel TH17 dan produksi IL-17 yang merekrut neutrofil dan mengendalikan pertumbuhan Candida. Selanjutnya ada gejala oral candidiasis. Yang pertama, ada plak bercak putih pada mukosa mulut. Ciri-cirinya tampak lapisan putih seperti susu atau keju pada lidah, pipi bagian dalam, langit mulut atau gusi. Selanjutnya ada lapisan ini dapat dikerok dan biasanya meninggalkan permukaan merah atau mulai berdarah. Yang kedua ada kemerahan pada mukosa, eritema. Ciri-cirinya, mukosa mulut terlihat merah dan meradang, sering disertai rasa perih atau panas, nyeri atau perih, terutama saat makan makanan panas, pedas, atau asam. Permukaan mukosa tampak licin atau atrofi, penipisan lapisan mukosa. Selanjutnya, yang ketiga ada rasa terbakar atau nyeri mulut, di mana ciri-cirinya adalah rasa panas atau terbakar pada lidah dan mukosa mulut, nyeri mulut saat makan minuman, terutama makanan panas, pedas, atau asam, sensasi perih atau tidak nyaman di rongga mulut, dan rasa kering pada mulut yang dapat memperparah sensasi terbakar. Selanjutnya ada rasa tidak nyaman saat makan atau menelan, yaitu ciri-cirinya nyeri saat mengunyah makanan, kesulitan atau rasa sakit saat menelan,
Sensasi perih pada mukosa mulut saat makanan menyentuh area yang terinfeksi, dan rasa terbakar atau panas ketika makanan pedas atau asam. Selanjutnya, yang kelima, ada perubahan rasa, di mana ciri-cirinya merupakan penurunan kemampuan mengecap rasa. Ada yang kedua, makanan terasa berbeda dari biasanya. Selanjutnya, rasa pahit atau tidak enak di mulut secara terus-menerus. Hilangnya sebagian kemampuan mengecap rasa, hipogeusia. Selanjutnya, yang keenam, ada sudut bibir pecah, di mana ciri-cirinya merupakan retakan atau luka pada sudut bibir, kemerahan dan iritasi di area sudut mulut, rasa nyeri atau perih, terutama saat membuka mulut, makan, atau berbicara. Kulit di sudut bibir tampak kering dan bersisik. Yang ketujuh, ada mulut kering. Mulut terasa kering, lengket. Selanjutnya, kesulitan menelan atau berbicara karena kekurangnya saliva. Yang selanjutnya ada lidah terasa kering atau kasar. Selanjutnya, rasa terbakar pada lidah atau mukosa dan bibir mudah pecah-pecah. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.